Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Bu Ana hari ini ya. Kita akan belajar. Sebelum mengawali kegiatan belajar, marilah kita berdoa dulu dengan membaca surah Al-Fatihah. Ayo mulai semuanya, tangan tengadah. Selesai. Ya. Alhamdulillah sudah berdoa semua. Kita awali kegiatan ini yaitu materi berikutnya. Silahkan disimak ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita telah memasuki ke pembelajaran di tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 1, bermain di lingkungan rumah, materinya yaitu tentang keragaman benda. Pada kompetensi dasar, untuk kompetensi dasar pengetahuan, di 3.2, untuk KD keterampilan yaitu 4.2. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk kegiatan pembelajaran kita bisa anak-anak simak ya, di situ ada pembelajaran 1 hingga pembelajaran 6. Nah, mari kita mulai. Untuk di pembelajaran 1, mari kita sama-sama membaca. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana kan, sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat, diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu, juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, dari cerita tersebut, anak-anak bisa menyimpulkan ya, ini adalah tentang permainan perahu kertas, di mana perahu kertas ini dapat berlayar dengan bantuan angin. Kita lanjutkan ya. Nah, anak-anak bisa kembali membaca teks yang telah kita baca tadi, lalu kita bersama-sama menjawab pertanyaan ya. Apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Ya, ada kertas, air, ember, dan baskom. Kemudian, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Sini yaitu perahu diapungkan di dalam baskom berisi air atau pada genangan air saat hujan turun. Dan perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Pada pembelajaran 2 yaitu tentang bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian, pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, anak-anak, simpai itu bentuknya seperti ini ya. Ini lingkaran. Nah, kalau biasanya kita menyebutnya dengan hula hoop. Nah, seperti itu. Ada yang bisa bermain hula hoop di rumah? Nah, kalau ada yang punya, bisa dicoba ya di rumah, nak. Mari kita lanjutkan. Nah, anak-anak bisa mengamati simpai yang kalian punya di rumah. Kemudian anak-anak bisa memulai dengan warna. Anak-anak amati warnanya. Apakah coklat, atau merah, atau kuning, atau mungkin bervariasi, berwarna-warni warnanya. Kemudian bentuknya simpai itu lingkaran ya. Kemudian bagaimana permukaan milik kalian? Apakah permukaannya halus atau kasar? Dan kegunaannya yaitu untuk bermain dan berolahraga. Nah, setelah anak-anak mengamati simpai,
Anak-anak bisa mencari atau mengamati benda-benda di sekitar kalian. Di situ carilah benda yang bentuknya menyerupai simpai. Nah, bentuknya lingkaran. Berarti benda-benda apa saja? Contohnya seperti jam dinding, roda, uang koin. Nah, coba kalian amati di rumah ya. Ada tidak yang bentuknya sama seperti bentuk simpai, yaitu berbentuk lingkaran? Baiklah, mari kita lanjutkan. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pada pembelajaran 3, mari kita belajar tentang benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Jadi benda-benda di sekitar kita ada banyak ya nak. Ada yang memiliki berdasarkan sifatnya, ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Dan ada juga yang bentuknya beragam. Maksudnya di sini pada benda seperti pensil dan kertas, walaupun kita memindahkannya ke dalam botol ataupun ember, bentuknya akan tetap sama, tidak akan berubah. Tetapi jika air, bila dipindahkan, maka air akan mengikuti bentuk dari tempat di mana dia berada. Lanjut, nah, setiap kata memiliki makna atau arti. Kita akan belajar beberapa makna atau arti sebuah kata yang ada dalam teks bacaan tadi. Yang pertama, halus. Halus ini maknanya Nana licin, lembut, atau tidak kasar. Nah, kalau kasar itu kesat atau dia tidak halus. Permukaannya seperti berkerikil-kerikil seperti itu ya, berpasir-pasir. Nah, basah itu mengandung air. Kemudian tetap itu tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Nah, yang kelima, berubah itu artinya yaitu berbeda dari semula, berbeda dari bentuk sebelumnya, seperti itu anak-anak. Jadi dia mengalami perubahan. Nah, paham anak-anak? Semoga kalian paham ya di rumah. Nah, kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang, bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Di sini ada percakapan antara ibu dan adik, yang mana air apabila dipindahkan ke gelas, bentuknya seperti gelas, dan bila dipindahkan ke botol, maka bentuknya akan sama seperti botol. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Contohnya seperti sirup, madu, minyak, kecap, saus, air, bensin. Nah, semua benda cair apabila dimasukkan ke dalam tempat yang berbeda, maka dia akan mengikuti tempat tersebut, Nak. Jadi bentuknya berubah-ubah sesuai tempatnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada percakapan antara perahu kertas dengan balon. Mari kita simak. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon? Angin? Apa itu angin? Angin itu
Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di sini membahas tentang udara, di mana udara atau angin itu dapat menggerakkan perahu kertas, dan udara juga dapat membuat balon menjadi menggelembung. Meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, berarti anak-anak, udara itu bentuknya kurang lebih sama dengan benda cair, yaitu mengikuti bentuk wadahnya, bisa berubah-ubah. Nah, kalau benda cair seperti air dimasukkan ke dalam botol dan gelas, maka bentuknya akan mengikuti botol dan gelas. Sama juga dengan udara. Bila udara ditempatkan atau ditiupkan ke dalam balon, maka udara akan mengikuti bentuk wadahnya. Kita lanjutkan. Di pembelajaran 6, wujud benda. Dilihat dari wujudnya, benda dapat dibedakan menjadi 3. Ada benda padat, cair, dan gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Sedangkan benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Sedangkan benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, anak-anak, jadi pada kesimpulannya benda dibedakan menjadi 3 berdasarkan wujudnya, yaitu benda padat, cair, dan gas. Benda padat ini bentuknya tidak bisa berubah-ubah, anak-anak. Dia memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Sedangkan benda cair adalah benda yang ukurannya tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, sedangkan benda gas itu ukuran dan bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Benda cair itu benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti air, minyak, dan sirup. Mari kita lanjutkan. Nah, di sini ada kata-kata wujud, artinya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Ukuran itu adalah isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Lalu padat yaitu benda yang isi dan bentuknya tetap. Cair bersifat seperti air atau encer. Sedangkan gas ringan bersifat seperti udara. Nah, anak-anak, mari kita merangkum. Siapkan buku dan alat tulisnya. Kita mulai menulis agar tangannya tidak kaku ya, anak-anak, karena lama sekolah di rumah. Mari kita mulai. Yang pertama, perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Kapas dan kertas memiliki permukaan yang halus. Jika air dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya akan sama seperti botol. Udara yang bergerak disebut dengan angin. Lalu nomor 5, wujud benda ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga anak-anak memahami materi hari ini. Dan untuk selanjutnya, anak-anak mengerjakan soal yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.